Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ingkang kula hormati para pengurus, ketua Masjid Baitur Rahman sekaligus Pondok Tahfidz Baitur Rahman, para ustadz, para jemaah, para sepuh, dan para santri ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berada di Sayyidul Ayyam, sebaik-baiknya hari, seapi-api dinten, yaitu hari Jumat. Ingkang hari Jumat banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan, baik membaca surat Kahfi, kemudian sholat Jumat nanti, kemudian berdoa di penghujung hari, dan yang paling utama di antara amalan-amalan yang agung di hari Jumat niku napa? Yaitu sholat subuh berjamaah. Nalika alhamdulillah kita tesih diparingi Allah Subhanahu wa taala kesempatan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di penghujung di awal hari yang penuh berkah. Mugi-mugi kita angsal pinaringan rahmat, barokah lan ampunan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini yaitu pembahasan tentang apa? Ini saya diamanahi untuk membawakan fikih ibadah. Yang mana fikih itu nanti banyak sekali cabang-cabangnya. Ada namanya fikih ibadah, ada namanya fikih muamalah, ada namanya fikih usrah, ada namanya fikih jinayat. Ngeluh tambutan belajar fikih. Itu mboten usah ngeluh, justru malah senang. Karena apa? Menunjukkan bahwasanya syariat kita ini adalah syariat yang lengkap. Kan ayatnya kan ngoten nggih. Napa terus Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, yaitu di penghujung umurnya Rasulullah SAW, sudah aku sempurnakan. Wis pepek ajaran Islam, wis pepek, wis gak ono perubahan malih. Kemudian wa atmamtu alaikum nikmati, maka dengan itu Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya, wa raditu lakumul islam madina. Maka aku ridho, kata Allah, Islam ini sebagai agama, sebagai tuntunan, sebagai syariat sing ngatur uripe menungso. Maka bersyukur dalam Islam masalah
yang kecil nggih masuk kamar mandi ada aturannya. Kemudian bersihkan dari kotoran ada aturannya. Kemudian nanti nikah nggih wonten aturane. Ya. Dan ini sebagai jawaban bagi orang-orang sing merendahkan Islam. Jadi kebanyakan orang menjatuhkan Islam, menyerang Islam dengan apa? Ya, oh Nabi Muhammad, jadi ini Muhammad itu ya menikahi anak di bawah umur, pedofil, ya. Yang mana pada zaman itu sudah lumrah. Justru yang menyerang Islam itu, ya, ketika ditanya tata cara pernikahan gak duwe. Aturan yang membahas ya tentang masalah pernikahan tidak ada. Jadi Islam lengkap semuanya dalam pernikahan ini, ya, dari bagaimana ya untuk melamar itu aturannya, ada fikihnya. Bahkan nanti ya ketika malam pertama itu nanti ada pembahasan khusus, itu adabul firosh. Itu nanti 18 plus ya pembahasannya. Itu saking lengkapnya Islam ya. Bahkan nanti aturan tata negara ya itu ada namanya fiqh daulah ya, asyiasa syar'iyyah. Kemudian ya jinayat pidana ada semua. Jadi ajaran kita ini sudah lengkap, maka ketika kita belajar fikih ini seharusnya malah senang. Oh nek ngene ya, ternyata aturan agama kita itu seperti ini. Ya. Ini. Dan insya Allah ya kita mulai ya dari yang paling penting yaitu yang namanya fikih ibadah. Ya. Sebelumnya fikih dulu, artinya fikih apa? Apa Mas? Ya, yang ngantuk-ngantuk coba. Fikih itu apa? Ya. Yang tahu takmir hadiah. Ayo. Apa? Faik tahu apa faik? Nah, takmir hadiah lagi. Ya, pengertian fikih apa? Yang sering belajar ya di sekolah juga ada istilah fikih. Apa fikih itu apa? Nah, tak kayak hijau tak biru? Hijau aja ya, tanggal tua. Yang tahu fikih apa? Pengertian fikih. Ayo. Ayo. 20.000. Salah nggak akan dipotong tangannya. Ya. Apa fikih itu apa? Ya. Terang dalam Islam ya, mendekati. Bagus, silakan. Ya, Swani jawab oleh dia. Ya. Nah, ini. Baik. Ya. Jadi sering kita mendengar istilah fikih, maka kita pahami dulu. Karena tadi itu Islam itu lengkap, ilmu yang dipelajari juga banyak, ya maka sub-sub ilmu ini ada disiplinnya, ya ada disiplin termasuk fikih. Maka kita tahu apa itu fikih, apa subjek yang dipelajari dalam fikih itu apa, ya. Jadi fikih secara bahasa artinya apa? Al-fahmu yaitu pemahaman. Ya, dalam Al-Quran disebutkan apa doanya Nabi Musa? Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Terus apa? Yafqahu qawli. Ini fikih, ya. Jadi doanya Nabi Musa ketika disuruh dakwah ke Firaun, qala rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan hilangkan ya ikatan, maksudnya jelimet dalam lisan saya. Yafqahu qauli. Ini fikih, sehingga apa? Orang-orang ini paham ya. Jadi fikih itu paham perkataan saya. Karena Nabi Musa itu apa? Ya pelo. Jadi ngomongnya nggak KTO cetok. Karena apa? Ketika kecil dites sama Firaun, ya, iki kok bayi kok nantang aku, ya, kata Firaun, ya, karena
Dikisahkan Fir'aun itu gendong Musa batak jenggote sampai geradak gitu ya. Akhirnya wae iki nek temenan bayi ya jajal dikasih pisang sama api. Ya nek temenan bayi mesti milih apa? Api. Karena apa? Menyala-menyala. Dan Nabi Musa kalau dia ini milih pisang, nah ini berarti nanti saya bunuh. Nah, ternyata apa? Ketika dites mau ambil pisang sama malaikat ditamplek diarahkan ambil api kemudian dimasukkan mulutnya sehingga apa? Beliau kalau ngomong kurang jelas. Ya, maka tadi itu doanya ini, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kalau kata ustaz saya, kalau kamu dredeg ngomong di depan ya takut nggak bisa ngomong, nah ini baca doanya Nabi Musa. Ini pengertian fikih itu apa? Paham. Ya, orang sing fikih berarti orang yang paham masalah agama. Ya, nanti di ayat lain juga seperti itu. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Jadi kalau perang itu jangan semuanya diberangkatkan, gak kabeh lunga perang. Tapi harus ada apa? Ya falaula nafa apa? Ada minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddin. Ada kelompok ya dia bertugas sebagai apa? Yatafaqahu fiddin. Ya belajar memahami masalah agama. Jadi ini pengertian fikih secara bahasa. Ya, jadi apa tadi? Pemahaman. Adapun secara istilah, ya ilmu fikih itu, ya pertama ilmu, kemudian bil ahkam asy-syar'iyyah, ya kemudian al amaliyah, kemudian al muktasabah min adillatiha tasiliyah. Jadi ada 4 poin. Yang pertama ilmu. Jadi fikih ini sebuah disiplin ilmu. Ya, tapi kalau cuma diartikan ilmu, kan banyak sekali ilmu. Yang bangun masjid ini butuh ilmu apa enggak? Ya butuh ilmu. Ya, negak kok ambrok. Ya kayak ada pondok terkenal itu kemarin viral karena apa? Ambruk. Jadi butuh ilmu. Tapi apa ini dinamakan fikih? Ya enggak. Tapi masih masuk cabang ilmu. Maka harus dikerucutkan lagi. Ilmu apa? Ilmu tentang ahkam syariah, hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i itu apa aja? Ada wajib, apalagi ada sunnah, ada makruh, apalagi haram, ada mubah. Itu hukum syar'i. Jadi yang dipelajari di ilmu fikih pertama ilmu tentang hukum syar'i. Misalkan sholat hukumnya apa mas? Wajib. Ya tahu wajib, hukumnya wajib ini dari mana? Ya dari mempelajari ini fikih ini. Ya. Kemudian al-amaliyah. Jadi poin yang ketiga yaitu berkaitan dengan amalan-amalan. Ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang hukum syar'i berkaitan dengan amalan. Ya. Sehingga apa? Sehingga yang dipelajari tentang keyakinan masuk apa enggak? Ya misalkan Allah ada di mana, kemudian ya boleh enggak datang ke kuburan? Ya meyakini kuburan itu memberikan manfaat atau madarat. Masuk dalam pembahasan fikih apa enggak? Ya ini enggak. Karena apa tadi itu kita kerucutkan. Fikih itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan. Jadi perbuatan. Sampeyan salat niku sampeyan nglakoni salat tapi guru yakin, oh yakin aku wis salat wis. Apa harus ada amalannya? Ya, harus ada amalannya. Jadi ini nanti subjeknya yang dipelajari dalam ilmu fikih, ya. Jadi amalannya manusia. Jadi kayak tadi keyakinan ya itu gak masuk. Nanti ada ilmu sendiri namanya ilmu akidah. Ya. Atau bahas tentang ayat. Oh ini ayat maksudnya apa?
Ini masuk dalam pelajaran ilmu fikih? Tidak masuk. Ya, ini nanti pelajaran khusus, disiplin ilmu khusus namanya ilmu tafsir. Atau ya tentang bahasa Arab. Innallaha, kenapa kok dibaca ha? Kenapa enggak innallahi? Kenapa enggak innallahu? Ya, dipelajari di fikih? Enggak. Karena ini apa? Berkaitan dengan bahasa, dipelajarinya di mana? Ada disiplin ilmu sendiri, bahasa Arab, nahwu. Jadi yang menjadi subjek ya yang dipelajari tentang fikih itu apa tadi? Yaitu amalan-amalan perbuatan. Ada orang sholat, orang zakat, orang beli, ya kan beli kan amalan, ya perbuatan. Ya, orang nikah juga perbuatan. Maka ini nanti yang menjadi apa? Objeknya, ya objek tentang yang dipelajari di ilmu fikih. Ya, jadi yang ketiga tadi apa? Ilmu. Kemudian yang kedua tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan. Kemudian ya poin terakhir ya al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang spesifik, ya, yang rinci, ya. Karena apa tadi? Kok tahu sholat itu wajib? Ya, jadi sapa sama sholat wajib? Ya, nah, dari siapa? Tahu dari mana? Nah, coba yang antuk. Ayo siapa ini? Ayo. Ya. Sholat hukumnya apa, Mas? Sholat hukumnya apa? Hah? Wajib. Tahu dari mana wajib? Siapa yang ngasih tahu kalau hukumnya wajib? Hah? Nah, siapa? Ya, kita tahu dari mana? Dari dalil-dalil yang rinci, dalil-dalil yang spesifik. Maksudnya apa? Oh, iki ana Qur'ane, ana landasane. Kenapa kok sholat itu wajib? Ya, ada landasannya. Ya, dari mana? Dari Al-Qur'an yang spesifik. Karena ada dalil-dalil nanti, ya, perintah Allah sifatnya umum. Ya, ijmal. Ada yang nanti tafsir rinci spesifik. Contohnya Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Ibadah. Ini bisa nggak dibuat tentang dalil wajibnya sholat? Ya, belum bisa. Karena apa? Terlalu luas. Ibadah banyak jenisnya, doa ibadah, ya, sholat juga ibadah, zakat juga ibadah, ya, masih terlalu umum. Maka perlu dalil yang lebih spesifik, yang lebih rinci, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu wajib. Ya apa? Ya, yaitu apa? Firman Allah, aqimu sholat, kan banyak itu ya, wa aqimus sholat wa atuz zakat, ya, jadi perintah Allah untuk apa? Dirikan sholat, tunaikan zakat, ya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya sholat itu wajib. Karena apa? Ono dalile, ada Qur'annya, ada sunnahnya, ya, dan dalilnya juga rinci, ya, spesifik, ya, membahas tentang sholat, kemudian tata caranya, bagaimana, waktunya kapan, semuanya sudah ada dalilnya yang real. Ini nanti yang menjadi pembahasan di pembahasan tentang fikih, ya. Dan fikih tadi ada banyak, apa saja masih ingat? Fikih ibadah, apalagi fikih keluarga, usrah, ya, atau kalau istilahnya ahwal syakhsiyah. Kemudian ada nanti fikih muamalah, ada fikih apa lagi? Ya, jinayat, pidana dan lain sebagainya. Ya, maka biasanya pembahasan fikih ini dimulai dari apa? Fikih ibadah. Ya, fikih ibadah itu apa? Itu antara manusia dengan Allah. Ya,
yang mengatur tata cara ya interaksi amalan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Kalau muamalah ya nanti mengatur ya tata cara amalan-amalan antara manusia, interaksi manusia dengan manusia yang lainnya ya. Cuma nanti beda, ada yang sifatnya perdata. Nah, kalau sekarang istilahnya perdata yaitu muamalah, ada istilahnya jinayat yang sifatnya pidana ya. Dan ada nanti yang istilahnya hukum positif atau fikih usul dan lain sebagainya ya. Jadi inilah pembahasan ya tentang ilmu fikih ya. Jadi sangat luas sekali ya, dan juga sangat lengkap syariat Islam ini ya. Dan keutamaan belajar ilmu fikih apa? Jadi kita tahu ya ibadah kita, amalan kita ini sudah benar apa enggak, tahunya dari mana? Dari fikih ya. Salatnya wis bener tagak ya. Kemudian ketika sedekah, puasa sudah bener apa enggak, tahunya dari mana? Dari belajar ilmu fikih ya. Jadi pentingnya belajar ilmu fikih karena biar tahu sah apa ndaknya ibadah kita. Makanya ya pembahasan fikih itu yang hampir semua orang itu memperhatikan ya. Jadi sangat diperhatikan oleh orang-orang. Itu kapan? Itu fikih bagi orang yang mau umroh, mau haji. Jadi saya kalau menjelaskan manasik umroh, manasik haji itu hampir nggak ada yang tidur. Semuanya merhatikan. Karena apa? Khawatir umrohnya nggak sah. Mergo apa? Wis bayar larang. Ya, wis bayar larang kok engko gak sah kan eman. Maka dalam masalah ini ya hampir semua orang perhatian. Karena apa? Khawatir umrohnya, hajinya, amalannya tadi tidak sah. Ya kalau masalah fikih yang lain ya itu banyak yang apa? Gak pakai enggak tekno. Ya paling sudah kayak yang dipelajari waktu TK, SD dan lain sebagainya. Ya, jadi pentingnya belajar ilmu fikih tadi ya agar kita tahu ya amalan yang benar ya, yang sah dan juga yang tidak. Ya. Maka di semua kitab fikih mesti diawali dengan fikih ibadah. Karena tadi interaksi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus diprioritaskan. Harus diutamakan, didahulukan ya. Dan nanti pembahasan fikih ibadah itu urutannya gimana? Sebagaimana urutan rukun Islam ya. Rukun Islam apa? Yang pertama syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, haji. Nah, nanti pembahasan fikih juga tidak keluar dari ini ya. Fikih ibadah diurutkan sesuai dengan urutan rukun Islam ya. Pertama syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini nanti spesifiknya ya lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi ke ilmu akidah ya. Nah, maka langsung ke nanti fikih ibadah ini pembahasan tentang sholat ya. Maka sholat ini kita biar sah ya, yang pertama yang diperhatikan bisa apa? Syaratnya terpenuhi, kemudian rukunnya terpenuhi, kemudian wajib sholat juga harus terpenuhi, kemudian penghalang sholat ya sudah tidak ada, pembatal sholat juga tidak ada, baru sholat itu dinamakan sah ya. Jadi masih ingat yang pertama biar sholatnya sah apa yang harus terpenuhi? Syaratnya terpenuhi, kemudian apa? Rukunnya terpenuhi, kemudian wajibnya terpenuhi, penghalangnya tidak ada ya, pembatalnya juga tidak ada
baru dinamakan sholat itu sah. Ya, minimal itu minimal sekali. Apa baik ono syarat, ono rukun. Ya, bedanya apa? Ya, kalau syarat, ya syarat sholat itu hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kita sholat. Jadi sebelum sholat nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contohnya apa? Contohnya taharah, suci. Ya, berwudu. Berwudu itu sebelum sholat apa ketika sholat? Nah, sama sholat Allahu Akbar terus wudu. Apa gitu? Enggak. Tapi sebelum sholat. Ya, ini namanya syarat. Jadi syarat itu hal-hal yang harus terpenuhi sebelum sholat. Ya, insya Allah akan kita bahas satu persatu. Ya, jadi syarat itu bukan bagian dalam sholat, tapi apa? Sebelum sholat yang harus terpenuhi. Ya, contohnya apa? Nanti nutup aurat. Ya, sampai pakai baju, pakai sarung itu sebelum sholat apa ketika sholat? Sholat sarungan, ya, apa gitu? Enggak ya, tapi apa? Sebelum sholat. Ya, maka ini semuanya nanti harus terpenuhi. Ya. Kemudian rukun, ada wajib. Ya. Jadi rukun ini bagian sholat, jadi sudah mulai sholat dan harus ada. Itu namanya rukun. Ya, kalau misalkan luput, entah itu lupa, entah itu tidak disengaja, maka sholatnya tidak sah. Ini nanti namanya rukun. Nanti juga insya Allah kita bahas. Ada lagi namanya wajib. Ya, wajib. Bedanya apa rukun dengan wajib? Kalau yang namanya rukun tadi apa? Harus ada. Misalkan nggak ada, ya sengaja atau nggak sengaja, lupa atau ingat, maka salatnya tidak sah. Harus ada. Tapi kalau yang namanya wajib, ya wajib ini misalkan dia sengaja, ya nggak usah melakukan wajib sholat, sholatnya tidak sah. Tapi misalkan dia lupa, maka bisa ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Ya, jadi tahu bedanya ya. Nah, ini syarat sudah, rukun sudah, wajib sudah, kemudian penghalangnya sholat. Ya, misalkan ibu-ibu perempuan ya sedang haid, sholat, siapa ndak sholatnya? Ya, siapa ndak sah karena ada penghalangnya tadi. Ya, kemudian pembatalnya, ya, sholat syaratnya sudah, semuanya lengkap, ya, wudu sudah, nutup aurat sudah, ngadep kiblat, rukunnya ada semua, ya. Wajibnya lengkap, penghalangnya nggak ada, ya, tapi ada pembatalnya, ya, sudah tasyahud akhir, kentut, ya. Sholatnya siapa ndak? Tarik salam tok, tapi kentut, sah apa nggak sholatnya? Ndak, karena apa? Tadi ada pembatal sholat. Maka dalam sholat ini nanti 5 ini harus terpenuhi. Maka 5 ini nanti yang akan kita pelajari. Ya. Yang pertama apa? Yang sebelum sholat itu apa namanya? Sebelum sholat tadi namanya apa? Syarat. Ya. Jadi syarat sholat itu harus terpenuhi. Ya. Dan syarat sholat yang paling pertama itu apa? Toharo suci. Ya. Suci. Maka nanti tata cara bersuci ini menjadi pembuka, muqaddimah, atau menjadi pembahasan pertama ya dalam fikih ibadah. Ya. Nah, tata cara bersuci sama itu kalau wudu pakai apa? Pakai air. Ya. Ya, jadi tata cara bersuci itu cuma ada 2. Entah dengan air atau dengan tanah, pasir atau debu. Kalau airnya ini tidak ada, mengganti air.
Maka dalam fikih nanti pertama kali bab yang dibahas mesti masalah air, ya, masalah air. Karena apa? Tidak semua air itu bisa dibuat wudu. Ya, saman wudu nganggo kopi, ya, saking senengnya kopi digawe wudu, ya, kira-kira sah apa tidak wudunya? Nah, itu nanti akan dibahas, ya. Jadi bahas pertama ya dalam fikih ibadah masalah air, ya. Jadi kita awali, jadi pertemuan pertama ini yaitu masalah thaharah, yaitu masalah air, ya. Baik. Apa dalil bahwasanya syarat sholat ini adalah thaharah? Banyak sekali dalilnya, karena tadi kalau bahas masalah fikih harus ada sumber dari dalil yang terperinci. Ya, contohnya dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir. Jadi sucikan bajumu, ya. Kemudian banyak sekali dalil dari hadis, ya, tentang perintah untuk bersuci sebelum sholat. Nah, ya, kemudian ya air apa saja? Air apa saja yang bisa dijadikan untuk wudu, untuk bersuci? Jadi para ulama fikih, air itu nanti dibagi menjadi 3, ya. Jadi ketika membahas bab air itu nanti ada 3 macam. Pertama, airnya ini sifatnya suci mensucikan, ya. Jadi sifat airnya suci, ya, kita kena air itu bajunya nggak usah dicuci karena memang airnya sudah suci. Menyucikan, kita wudhu pakai itu boleh, kita mandi, ya, pakai itu juga boleh. Karena tadi apa? Sifatnya suci menyucikan. Ya, istilahnya nanti ma'un tahur, yaitu apa? Air tadi suci menyucikan. Ini jenis pertama, ya. Jenis kedua, ya, air yang sifatnya suci tapi tidak menyucikan, ya, suci tapi tidak menyucikan. Maksudnya apa? Misalkan air tadi kena kita nggak perlu nyuci, sholat meskipun ada air itu sah sholat. Tapi apa? Tidak menyucikan, tidak boleh buat wudhu, tidak boleh buat mandi. Ya, contohnya apa tadi? Ya, air kopi, air teh. Kalau kita ketumpahan, kemudian sholatnya sah apa enggak? Sholatnya masih sah. Karena tadi sifat airnya suci, tapi apa? Tidak menyucikan. Nggak boleh dibuat wudhu, kemudian tidak boleh dipakai buat mandi besar dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada 3 sifatnya, yaitu najis. Ya, najis itu bagaimana sifatnya? Kalau kena baju, kena badan itu harus dibersihkan. Kalau kena saja kita harus membersihkan, maka kalau dibuat wudu, dibuat mandi, kira-kira boleh apa enggak? Tambah parah mana, ya? Karena apa? Karena tadi kena saja kita harus bersihkan air tersebut, maka apalagi kalau wudu dengan air tersebut. Maka ini nanti yang menjadi pembahasan pertama tentang macam-macam air, ya. Apa saja yang pertama tadi sifatnya air apa? Suci mensucikan. Contohnya apa? Air apa? Ya sama biasanya wudu nggak air apa? Air sumur. Apalagi air air sungai, kemudian air hujan, kemudian air
Air apa? Air apa? Salju, bagus. Salju, kalau meleleh di sini nggak ada salju. Ya, apalagi air laut, bagus ya. Nah, air laut ini nanti ada hadis khusus ya, ketika Nabi ditanya ya tentang air. Boleh enggak ini kita wudu? Ya, kenapa? Beda dengan air di daratan. Ya, kalau air di daratan minum langsung seger. Ya. Tapi kalau air laut enggak. Kalau diminum tambah ngelak. Ya, boleh enggak buat wudu? Maka kata Nabi apa? Ya, al-bahru ya huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Jadi air laut itu sifatnya tahur tadi. Kalau tahur tadi apa berarti? Suci, mensucikan. Ya, itu sifat air laut. Kemudian apa? Al-hillu maitatuhu, ya bangkainya ya, itu halal. Maksudnya iwak kalau ngambang nggak usah disembelih dulu. Ya, langsung meskipun nggak usah mancing, ada yang kintir gitu boleh diambil dimakan. Itu sifat laut. Jadi para ulama ya biar nggak terlalu banyak ngafalnya, itu dikasih rumus. Jadi rumus dari sifat air yang suci mensucikan itu apa? Yang al-baqi ala khilqatihi. Ya, al-baqi ala khilqatihi itu bagaimana? Toko kono wis ngono. Ya, maksudnya air hujan kan dari sana sudah seperti itu, langsung dari langit. Air sungai ya langsung dari sungai. Ya, beda dengan kopi. Kopi lah harus apa? Kita campur gula kayak kopi ya. Ya maka harus kita aduk dulu ya, kita campur baru jadi air. Berarti sudah tidak murni, sudah bukan dari sananya seperti itu. Tapi kalau ada air yang tadi itu al-baqi ala khilqati, sifat ya, sifatnya dari sananya memang seperti itu ya, maka ini dinamakan atau sifatnya airnya apa? Tahur. Ya, boleh wudu pakai itu, boleh mandi janabah pakai itu ya. Ada ulama mengatakan ya, pokoknya selama masih disebut air, namanya nggak berubah, maka boleh dibuat wudu atau janabah. Misalkan ada teh itu namanya air apa teh? Sama ngarani teh itu namanya teh apa air? Banyu apa teh? Namanya saja sudah berubah, berarti sifatnya juga sudah berubah ya. Ya, itu diantara rumusan dari beberapa ulama tentang sifat-sifat air tadi ya. Ya, tapi kurang spesifik karena nanti air banyak, ada air aki ya, aki kan ada airnya ya, tapi karena masih ada nama air boleh dibuat wudu. Nah, jadi kita pakai rumusan yang lebih umum bahwasanya sifat dari air yang tohur tadi yang boleh dibuat wudu yaitu apa? Al-baqi ala khilqatihi, yang dari sananya memang sudah seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu sifatnya tadi apa? Yang kedua sifatnya tohir, suci tapi tidak mensucikan ya. Nah, tadi sudah kita kasih contoh. Jadi yang sudah berubah namanya ya, atau sudah bukan dari sananya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Air najis ya, najis jelas ya, seperti apa? Pipis atau air kotoran, air dari selokan ya, dari sepiteng dan lain sebagainya. Nah, ini nanti disebut air najis ya. Kemudian misalkan ada air ya dari sumber ya, dari sumur misalkan, tapi warnanya hijau ya, atau misalkan ya kalau di kota-kota itu ya air PDAM dibuka tapi warnanya ireng ya. Saya pernah ke Cikarang itu daerah industri, pabrik-pabrik tok ya, ketika buka air itu warnanya ireng
ya boleh nggak wudhu pakai itu, mencuci pakai itu. Jadi kata ulama, ya misalkan air yang memang dari sumber, kemudian dari sumur, ya dari sungai. Ya, sungai kan airnya warnanya apa? Warnanya kan nggak putih, tapi warnanya apa? Warna Milo, ya coklat gitu. Ya boleh enggak? Ya. Maka misalkan air tadi, ya yang dari sananya itu kan sifatnya al-baqi ala khalqati, sifatnya itu suci mensucikan, tapi kok warnanya itu berubah. Ya. Nah, ketika warnanya ini berubah, itu ada beberapa sebab. Pertama, ya karena kecampur najis. Contohnya apa? Selokan, ya got. Ya, itu asli warnanya kan apa? Bening. Ya, kemudian kecampur sabun, kecampur apa kotoran dan lain sebagainya, sehingga warnanya hitam. Ini kalau sudah jelas bahwasanya air ini kecampur najis, maka tidak boleh wudhu. Sifatnya sifat najis. Tapi misalkan ada air, ya, yang tercampur, ya, warnanya ini dari hal-hal yang bukan najis dan susah untuk menghindarinya. Contohnya tadi warnanya hijau karena ada lumut. Kan susah bendino ngresi lumut, kan susah. Ya. Jadi seperti ini, maka tetap hukumnya hukum air suci. Kata tadi misalkan di sungai, ya warna airnya apa tadi? Warna Milo, ya coklat. Kan nggak mungkin nguras sungai sampai nanti warnanya bening, kan nggak mungkin. Ya maka hal ini menjadikan hukum air tersebut, ya tetap hukum asal, yaitu suci mensucikan. Atau misalkan ya air tadi, ya di PDAM karena kena karat besi itu warnanya hitam, ya maka ditunggu sampai ngendap hitamnya tadi, ya kemudian dipakai wudhu, maka nanti hukumnya hukum asal air tadi yang berasal dari sumber tadi cuma karena kena karat, kena pipa, kena besi sehingga berubah warna, maka kembali kepada hukum asal, yaitu apa? Suci mensucikan. Ya. Ini jenis air yang pertama, yaitu suci mensucikan. Kemudian misalkan air suci ini ketetesan najis. Nah, bagaimana? Apakah berubah hukumnya? Ya. Maka ada beberapa kondisi. Pertama, ketika kecampur najis, ketetesan najis, ya, nah, misalkan air di mana kamar mandi di apa namanya di bak itu kan, kemudian pipis nyiprat sedikit, ya, kira-kira jadi najis apa enggak? Ya, kalau misalkan air suci tadi, ya, kemudian ketetesan najis, kecampur najis, yang pertama tidak berubah sifatnya. Yang pertama tidak berubah baunya, yang ambune kayak ngono gak jadi pesing, maka sifatnya ini tidak berubah, tetap menjadi hukum yang pertama, yaitu apa? Suci mensucikan. Ya. Juga tidak berubah baunya. Ya. Nah, kalau sudah kecampuran kok jadi pesing, nah, boleh buat wudhu apa enggak? Enggak boleh. Ya, karena apa? Berubah baunya. Tapi kalau masih tetap baunya tetap, kemudian tadi warnanya tetap, sifatnya tetap, ya, jadi belum berubah. Apa rasanya tetap, ya, tetap rasa-rasa air. Tapi kok setelah kecampuran najis, ketetesan najis tadi kok rasanya kok jadi apa namanya asin. Nah, ini kan berarti bermasalah, ya. Atau misalkan diombe kemudian sakit perut, ya, atau bikin gatal. Nah, ini kan sudah berubah. Kayak ada kasus pernah itu di Jakarta kalau tidak salah, ya, orang itu kalau mandi pakai PDAM biasanya nggak apa-apa. Kemudian setelah itu kok airnya bau, ya. Kemudian ketika masuk mulut kok langsung pingin muntah, ya.
Ternyata diselidiki apa? Di tandonnya itu ada mayit. Ya, jadi ada maling dikejar warga, sengedan ini tandon. Gak bisa buka, akhirnya apa? Mati di situ. Ya. Nah itu kayak gitu kira-kira airnya hukumnya apa? Ya. Nah, berarti sudah najis karena tadi warnanya berubah, rasa apa? Aromanya, baunya berubah, rasanya juga berubah. Ya. Jadi kalau sifatnya sudah berubah, maka air tadi sudah menjadi bukan air yang suci, tapi menjadi najis. Ya. Kemudian airnya itu banyak. Ya. Jadi misalkan ya kalau dalam istilah itu kulatain. Kulatain itu banyak sekitar 200 liter. Ya. Nah, itu misalkan airnya banyak kena najis sedikit, ya, maka najisnya ini tidak memberikan efek. Karena apa? Kalah dengan volume air yang banyak. Ya, atau misalkan ada orang ya BAB di laut, ya, alhamdulillah di sini tidak ada ya. Ya, di tempat saya dulu itu sering banyak. Makanya dulu kalau kita mondok itu, kamu dari mana? Ya, dari Paciran, Kranji. Oh, Paciran itu orangnya kaya-kaya. Karena apa? WC-nya itu nyambung sampai Kalimantan. Karena apa? BAB-nya di laut. Misalkan ada orang BAB di laut, ya, pipis di laut. Apakah lautnya tadi menjadi najis? Ya, enggak. Karena apa? Karena jumlahnya banyak mana? Ya najisnya sama air laut tadi. Jadi tidak membuat ya najis air laut. Ya kecuali misalkan yang ngambil air yang ada di sebelah pipisnya, sebelah BAB-nya tadi. Ya, nah itu. Ya, kemudian misalkan di sungai, ya di sungai, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Biasanya di kampung-kampung itu kan BAB di sungai, kemudian pipis di sungai, jadi WC umumnya itu di sungai. Ini karena volumenya banyak, lebih dari kulatain, ya, maka tidak merubah kadar dari status kesucian air tersebut. Ya, tetapi ya, kalau dengan bercampurnya tadi ngerubah apa tadi sifat, kemudian aroma, bau, dan juga rasa, ya, maka ketika itu hukum airnya adalah najis. Ya, insyaallah kita cukupkan ya pembahasan pertama ini dari macam-macam air tadi. Ya, nah, baik, lanjut. Pertanyaan apa ditutup? Baik, 6 cukup ya. Baik, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafarul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.